Beberapa bulan berlalu, sudah aku bilang bukan? Aku bisa membawa dokter ke sini. Kenapa repot-repot ke rumah sakit untuk check up? Srochosteo sembari membantu istrinya sebentar lagi. Kehamilannya memasuki bulan ke-8 itu berjalan. Sebenarnya Theo tenang, wajah ia terlihat lebih bahagia. Bahkan beberapa kali Theo mau tak mau harus siap siaga karena Ian mengecek kandungan rutin sekali. Wanitanya itu sangat senang melihat pergerakan janinnya dari monitor USG. Ya maaf Ian merepotkanmu, aku tidak tahu kalau aku ada pertemuan penting. Dia menghela nafas pelan, lalu mengacupkan Ian sesaat. Tak apa aku tinggal lagi. Ian mengangguk sedikit mendorong Day untuk bergegas kembali pada pekerjaannya. Mami sudah pulang, tanya Minky. Tatapan aneh lagi yang Ian dapat dari raut wajah Minky. Anak itu terlihat marah padanya. Ya Mami baru mengecek kandungan tadi, kau tahu? Respon Minky seakan makin buruk, bahkan anak itu membuat wajah sinis. Minky sayang, apa yang salah denganmu? Ian penasaran akan sikap Minky yang makin aneh. Mami selalu sibuk, tidak pernah ada waktu bermain dan mengajari Minky. Ian terkejut mendengar ucapan Minky. Anak itu benar-benar marah. Ian tak menyadari beberapa hal bahwa Theo terus melarang Minky jika anak itu mencoba tidur dengannya. Theo juga beberapa kali menegur Minky yang mencoba mengajak Ian bermain karena takut Ian cepat lelah di masa menuju kelahiran ini. Ian juga bingung kalian ke rumah sakit untuk check up. Dia hanya bisa berbaring di kasur karena Beatrice sudah mengurusi rumah. Minky tahu Jason pun karena mencoba menyelamatkan adik kan. Minky benci adik. Melihat Ian mulai menangis membuat Minky langsung berbalik. Sebelum itu Ian bisa melihat tatapan marah anak itu berubah menjadi tatapan hampa. Yang master dia ada di kamarnya. Tanpa menjawab Ian berjalan kembali naik ke lantai 2 menuju kamar Minky. Tiba di hadapan kamar Minky, Ian mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban dari kamarnya. Ian pun membuka pintu kamar Minky dan tidak menemukan anak itu berada di dalam kamarnya. Memaksakan diri berlari, Ian mengecek seluruh ruangan dan kosong kembali menuruni tangga. Minky tak ada di kamar Beatrice. Begitu Beatrice pun mulai mencari Minky di sekitar kawasan rumah. Ian yang duduk berdiam di teras benar-benar tidak bisa tenang. Sampai hari ini mulai gelap pun Beatrice belum menemukan Minky. Beatrice yang tahu betul keras kepala Medan mudanya itu pun hanya bisa menurut dalam hati berdoa bahwa Theo tidak akan marah padanya. Sepanjang perjalanan dia berusaha melihat satu persatu anak yang ditemuinya. Kadang langkahnya terhenti. Dia mulai kelelahan. Dia kembali mengkhawatir bahwa Minky mencoba kabur karena terlalu marah padanya. Minky, teriak Ian ketika memaksakan diri berlari. Langkah Ian berbatasi sejenak. Dia merasa jika dari pahanya mengalir sesuatu. Perutnya juga terasa sakit. Ian sudah tidak dapat berjalan dan duduk di pinggir jalan. Terkejut akan banyak cairan yang turun. Minky berhenti berjalan dan melihat orang berlarian. Mereka berbicara tentang wanita hamil yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Air ketubannya pecah. Karena penasaran, Minky pun mengikuti mereka. Tiba di kerumunan beberapa orang. Minky sangat terkejut ketika melihat wajah yang dikenalinya itu sedang dimasukkan ke ambulan. Mami, teriak Minky. Dia segera berlari mengikuti para perawat yang membawa Ian. Is your mommy? Tanya perawat. Yes, please let me in. Ambulans segera melaju cukup cepat. Seorang dokter dan perawat sedang mengecek kondisi Ian selama dalam perjalanan. Minky melihat
Bocah putih yang rambut pucat. Wajahnya begitu khawatir. Dia menggenggam satu tangan Ian dengan kedua tangan kecilnya. Minky, apa terjadi? Tanya Taeyong dengan nada panik. Sorry Daddy, ini semua salahku. Mommy jadi kesakitan. Ujar Minky masih menangis. Taeyong menghela nafas sejenak. Dia tahu betul bahwa Ian dan Minky agak renggang belakangan ini. Tapi di saat seperti ini dia harus lebih tenang. Sudahlah. Aku kabur dari rumah dan Mommy mencariku. Jika saja aku tak melakukan hal ini, Mommy pasti. Tenanglah Minky, Mommy akan baik-baik saja. Taeyong berujar cukup keras, namun satu tangannya menepuk pucuk rambut putranya untuk menenangkan. Ketika dokter keluar, buru-buru Taeyong menghampirinya. Bagaimana? Keadaan istri Anda cukup kritis. Air ketubannya pecah di waktu lahir yang belum ditentukan. Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan calon putramu. Kata dokter itu. Setelahnya kembali ke ruangan operasi lagi. Taeyong berdiri mematung, merasa sesak. Mengingat dadanya, dia bisa kehilangan calon anaknya dari Ian. Sebuah tangan kecil menggenggam tangan Taeyong. Beliau menoleh ke bawah dan melihat wajah Minky. Bocah itu menangis, tangisnya sesekali minyak air matanya, tapi tetap saja dia terus menangis tanpa bersuara. Taeyong pun menaruh Minky di pangkuannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Beberapa jam berlalu, operasi berhasil dijalankan. Dokter keluar dan memberi kabar apapun. Mereka hanya mengatakan untuk menunggu, sementara Ian akan tetap di IGD hingga masa kritisnya terlewatkan dan akan dibawa ke ruangan inap. Keesokan paginya, Taeyong terbangun dari tidurnya di kursi tunggu karena Minky membangunkannya. Keduanya terlihat kusut. Mereka tidak pulang hingga mengetahui kabar. Ian terus menunggu di ruang tunggu hingga tertidur di sana. Kau lapar? Tanya Taeyong kembali. Ingat bahwa Minky tak mau makan dan bersikeras menunggu Ian dulu. Minky menggeleng. Dia masih tak ingin makan apapun. Masih merasa bersalah karena dia hanya ingin Ian selamat bersama dengan calon adiknya. Jangan mencari penyakit, Minky. Biar dokter yang perawat yang menjaga Mommy. Kita harus sarapan dulu. Ujar Taeyong yang memaksakan diri berdiri dan menggendong Minky, mengambilkan rasa pegal di tubuhnya yang tak terbiasa tidur di kursi. Tidak, Daddy tidak marah, tapi jangan sampai kau kabur dari rumah lagi. Mamimu sangat sayang dan mengkhawatirkanmu. Dalam gendongan Taeyong, Minky memeluk erat leher Daddy. Ya, aku janji tidak akan kabur lagi dari rumah. Ya, sekarang jalan sendiri, kau tambah berat. Setelah Taeyong menurunkan Minky, bocah itu menyunggingkan senyuman kudanya. Minky akan menjadi kakak yang baik untuk adik nanti. Sebuah senyum terukir di wajah Taeyong ketika mendengar itu. Sementara di IGD, dokter kembali memeriksa Ian. Dia belum sadarkan diri, tapi keadaannya mulai membaik setelah operasi dan meminta seorang perawat memindahkannya ke ruang inap. Sementara anaknya masih di inkubator, tubuhnya terlalu kecil atau lahir prematur dan masih sangat rentan terhadap dunia luar. Bayi jenis kelamin laki-laki yang lahir itu selamat, tapi masih butuh ruangannya sendiri. Taeyong pun menyempatkan diri untuk melihat bayinya. Sebuah air mata jatuh di wajah Taeyong ketika melihat bayi yang sangat kecil di dalam inkubator itu. Taeyong juga menggendong Minky dan menunjukkan anak itu ke tempat di mana adiknya tidur. Minky kaget dan menyangka bahwa bayi beroleh rakan sekecil itu sekarang ia terbebani.
Dia tertawa ringan. Iya, bakat kerupuk saja masih rata. Terlalu awal jika aku menyiapkan namanya. Shalina sembari menyeberang punggung jasa. Boleh aku mengusulkan nama yang keren? Alex dirangkap entah kenapa dia jadi penasaran. Yejun, nama Korea yang kembali dari nama asli master dan dirimu. Bukankah karena kita tinggal di Amerika, maka akan sudah menyiapkan nama panggilan. Apa nama panggilannya? Tanya Ian lagi. Jack, dia mirip denganmu. Sedikit konyol, namun nama usulan Jackson malah membuat Ian tertarik. Minky setuju. Adik Minky namanya Jack, teriak Minky yang otomatis mendapat atensi dari pengunjung rumah sakit. Ian kini memandangi Taeyong, sedangkan pria itu yang mulai sadar ketika Jack terdengar seperti nama pria hebat, ujar Taeyong dengan sosok yang mulai berkaca-kaca. Ketika mengingat sosok Jackson terlintas di kepalanya, Minky, apa kau masih membenci adikmu? Minky menggeleng. No, Mommy, aku akan menyayanginya bagaimanapun dia adikku. Minky, 22 years old, kepikiran visual Minky pas besar itu Haruto. Sialan Jack, apa yang kau lakukan pada jaketku? Sudah teriakan itu menggema di penjuru rumah. Untuk kakak adik, terlihat berkejaran, siapa lagi kalau bukan Minky dan Jack. Minky melempar bantal sofa yang dia tenteng, namun tidak ada yang mengenai Jack, membuat umbu-umbunya naik. Mommy, Minky melempar bantal kesayanganmu, teriak Jack, putra kedua Taeyong yang memang sangat senang menjadi kakaknya, apalagi mengadukan kakaknya ini pada sang mami. Minky menggeram kesal, kaki panggilnya masih cepat untuk mengejar sang adik sampai akhirnya, sorry Minky, aku tidak akan mencuri jaketmu sembarangan lagi. Namun tandamu semat Minky. Dia menyentil keningnya cukup kuat, dari situ mulai terjadilah aksi tangkar. Minky menaruh tawa itu bujak yang lebih pendek darinya itu, sehingga dia dengan mudah mengapit Jack di ketiaknya. Dasar pengadu. Dari pintu kamarnya, Ian dan Taeyong hanya bisa menggeleng melihat kelakuan dua putra mereka yang makin menjadi setiap hari. Ia benar-benar tak habis pikir bahwa dia sudah membesarkan dua anak Taeyong selama 15 tahun. Begitu tahan dengan kopian tahun itu, Minky lepaskan Jack.
Pasangan suami istri yang itu sudah menjalani pernikahan lebih dari 15 tahun itu mengambil posisi Jack dan Minky. Kali itu Minky pun langsung melepaskan Jack. Kali ini apalagi Jack, kau mengucili Minky lagi? Tanya Ian ketika Jack langsung menghampiri dan memeluknya. Minky mengangguk. Bom adalah apa yang Jack lakukan pada jaket kesayanganku. Taeyong tak bisa menahan tawa melihat kata I'm stupid yang ditulis dengan spiral merah di jaket jeans milik Minky. Ian menghela nafas dan melirik ke arah Taeyong blokir kartu kredit Minky selama 2 bulan. Ah, Mami, pemuda berumur 22 tahun itu mulai memegang tangan Ian dan meresek. Bisa mati dia jika sumber uangnya diblokir. Taeyong menepis tangan Minky berulang kali. Lihat, kau masih gelap liar. Sepertinya Mami memang harus menjual motor besarmu itu biar kau. No, Mami, please, aku sudah sangat sayang pada motor itu. Tak mendapat respon kembali dari Ian, Minky pun mulai menatap satu-satunya harapan dia, yaitu Taeyong, sang Daddy tercinta. Jadi, Taeyong hanya mengindikan bahu lalu mulai menyusul Ian yang kembali ke kamar mereka. Saat itu Jack tertawa lepas. Sudahlah Minky, Mami pasti akan menjual motormu, ucap Jack dengan nada mengejek. Sadis memang janji Minky untuk menjadi kakak yang baik pada Jack seakan hilang di dalam bumi. Tidak ada hari tanpa bertengkar dengan Jack dan mereka saling mengadu satu sama lain demi keuntungan masing-masing. Ini sudah pukul 9 malam. Dari luar Minky terlihat mencoba menerobos kamar kedua orang tuanya untuk meminta kunci motor yang disita. Kebiasaan Mami dan Dedinya tak pernah mengunci kamar. Baru saja Minky hendak mengintip, pemuda itu langsung melihat Taeyong dan Ian berguling di atas ranjang, sering berpelukan melepas kerinduan. Aku ingin. Wajah Minky memerah ketika mendengar suara yang cukup keras di rongkanya niat untuk meminta kunci motornya. Bagaimanapun Minky tahu betul bahwa Daddy dan Maminya itu tidak ingat umur. Bagikan Minky membuat kedua orang tuanya di dalam kamar langsung menghentikan kegiatan mereka. Ingin sekali Minky meninjau wajah tanpa dosa Jack yang mengagetkannya. Ditariknya Jack ke tempat aman. Kenapa kau kamar mereka? Tanya Minky. Karena aku melihatmu. Lagi pula kenapa kita harus berlari? Minky tidak tahu Jack memang agak lemot, tapi bisa-bisanya dia harus dimarahi. Sang Mami, sudahlah lupakan. Kenapa kau tidak menutup pintunya? Taeyong saat ini masih dalam tahap membujuk sang istri tercinta dan tiba-tiba berubah dari kucing manis ke singa garang karena suara pegikan umpatan kotor yang dia yakin berasal dari mulut Minky. Lupa ya, ayolah lanjutkan yang tadi. No, Ian, ayo kita punya anak lagi. Jack sudah mulai tidak seru. Kuda Taeyong yang makin merapatkan diri pada Ian. Alasan macam apa itu? Taeyong berniat untuk punya anak karena Jack sebentar lagi memasuki usia dewasa. Cukup mengurus Taeyong ditambah Minky dan Jack saja sudah membuatnya darah tinggi karena terus marah-marah. Dan Taeyong malah seenaknya menyuruhnya hamil sekali. Ian hampir kehilangan kata-katanya ketika Taeyong mengambil sebuah tali laknat yang beberapa kali menghiasi permainan mereka. Dengan sikap Ian berlari sekencang mungkin untuk keluar dari kamar. Mami, hei kalian, tolong selamatkan Mami dan Daddy kalian. Melihat wajah panik sang Mami, baik Minky maupun Jack saling pandang. Ian bersembunyi di belakang lemari ketika mendengar bunyi langkah keluar. Taeyong agak heran melihat kedua putranya berdampingan dan nampak akrab. Di mana Mami kalian? Tanya Taeyong mulai mengangkat ke arah mereka. Tidak lihat ini, mukanya biasanya ada di kamar kalian.
berbohong. Jadi dia mulai mendekati Jack. Jack, di mana mamimu? Jack, Daddy akan mulai mengajarimu mengemudi kalau kau bersembunyi di balik lemari. Ia benar-benar mengutuk anak kandungnya yang mudah terbuai dari suapan Taehyung. Sebelum dia sempat berlari, Taehyung sudah memblokir akses jalannya. Mau kemana? Malam ini aku akan eksekusi habis-habisan Madam Kim. Jadi tepati janjimu, Jack teriak saat melihat Taehyung menjauh dengan posisi menggendong paksa Yen. Tanpa Jack sadari, Yen membiarkan simbol jari tangan untuk anak kandungnya itu. Konflik, intrik, pertengkaran yang terjadi masa demi masa tak luput dari kesalahpahaman dari masing-masing individu. Tidak ada yang terlihat jahat. Manusia pada dasarnya terlahir menjadi orang baik, namun dunia terkadang memaksa kita untuk melenceng dari aturan Tuhan. Cinta pun yang sebenarnya adalah sebuah wadah untuk berbagi disalahgunakan sebagai alasan untuk menjadi pembenci. Happy ending, pikir. Saya tidak nyumpain artis yang saya jadikan visual benaran. Cerita ini hanya fiksi dan tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Rosie seorang gadis muda yang begitu lugu, nekat untuk mencintai Taehyung. Penasaran cinta yang besar mengikis pertahanan yang Taehyung buat hingga membuatnya pernah berada di titik terdalam hati Taehyung. Gadis ini lemah namun berusaha menguatkan diri sampai pengorbanan akhirnya. Dia menitipkan mereka kecil bagi Taehyung. Rosie, hatimu terlalu besar untuk tubuh kecilmu. Dia hanya tak pernah mengenal sosok ayah sejak kecil. Itu yang membuatnya cukup kaku dan sering berdebat dengan anak tirinya. Sebagai manusia pun tak luput baginya untuk tergiur oleh harta yang ditawarkan oleh pria asing yang tertarik dengan putri tirinya. Namun setiap hari sang selalu dipenuhi dengan penyesalan penebusan dosa yang dia niat lakukan mengantarkan dirinya pada sebuah kematian yang sama sekali tidak dia sesali. Saya mungkin banyak dari kalian membenci karakter yang satu ini, namun jika kalian membaca cerita dari teks demi teks yang saya tulis, Lena adalah seorang gadis yatim piatu yang hidup cukup keras di jalanan. Tawaran dari pria yang bilang bahwa dia begitu mirip dengan seseorang membuat Lena tergiur. Untuk kali pertama ketika diberi tugas, gadis ini akhirnya merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Namun waktu tokoh dan situasi dihadapinya tidaklah tepat sampai akhirnya cinta itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jason mungkin jika ingin dijabarkan bisa memakan banyak kata untuk mendeskripsikan pahlawan satu ini. Dia adalah karakter terbaik yang pernah saya buat. Jason sebelumnya bekerja sebagai pelayan yang mengabdi pada pemilik mansion sebelum Taehyung, namun sering berjalannya waktu dia rela menerima ajakan Taehyung terjun dalam dunia yang sama sekali tak dia kecimpungi. Sejak Taehyung mempercayai dirinya sepenuhnya, saat itu juga Jason berjanji akan mengabdi dan menjadi tameng Taehyung di sepanjang hidupnya. At least dia benar-benar membuktikan pengabdian itu. The real hero is so precious. Mark Patterson, pria dengan banyak rahasia terpendam, mencoba hidup baik dan normal, namun berakhir kehilangan identitas diri sebagai manusia. Melalui karakter dia, saya memberitahu bahwa tak semua manusia bisa tahan menghadapi masalah yang dihadapinya. Dia juga telah mendefinisikan sebuah cinta. Pada awalnya dia hanya seorang pria yang haus akan kasih sayang murni. Kejahatannya selama ini pada akhirnya membuahkan sebuah rasa penyesalan diri hingga membuatnya merasa tak pantas hidup. Setelah merelakan cintanya,